Salam, salam damai sejahtera untuk saudara-saudari dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita melimpah dalam hati dan hidup saudara-saudari semua. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami kenal dan sembah dalam Tuhan Yesus, kami datang padamu dengan penuh syukur untuk segala penyertaan dan pelindungan-Mu yang kami alami sampai dengan saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami dapat memahami firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap Tuhan menikmati berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita terambil dari Bilangan 13 ayat 25-33. Saudara bisa membacanya secara pribadi. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika Tuhan sudah merancangkan yang terbaik untuk hidup dan masa depan kita, apakah hidup kita akan aman dan nyaman-nyaman saja? Tentu tidak. Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan hidup kita akan bebas tantangan, bebas hambatan, atau bebas bahaya. Tetapi Tuhan telah berjanji untuk menyertai umat-Nya dalam segala keadaan. Kenyataan-kenyataan sulit yang kita hadapi seringkali menjadi jalan yang harus ditempuh, dilewati untuk dapat menikmati berkat-berkat luar biasa yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah telah menerima janji bahwa Allah akan menuntun mereka menuju tanah perjanjian, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, suatu gambaran dari keadaan negeri yang makmur dan sejahtera, yaitu negeri Kanaan. Sebelum memasuki negeri itu, Tuhan berfirman kepada Musa agar mengutus 12 orang pengintai untuk mengintai, mengamat-amati keadaan negeri tersebut. Setelah lewat 40 hari dari pengintaian, mereka pulang dengan membawa kabar tentang kenyataan tanah Kanaan. Faktanya, negeri itu memang makmur. Sebagai buktinya, mereka membawa pulang beberapa jenis hasil panen buah-buahan terbaik di Kanaan. Tentu saja ini adalah kabar baik yang dapat meneguhkan iman dan pengharapan umat Tuhan, bahwa apa yang dijanjikan Tuhan sungguh terbukti. Fakta lainnya yaitu penduduk kota itu berperawakan tinggi besar, musuh yang berbahaya, kota-kotanya pun berkubu dan amat besar. Dari kabar yang disampaikan para pengintai, jelaslah bagi bangsa Israel bahwa di negeri yang akan mereka tuju tersedia berkat yang melimpah, sekaligus juga terdapat tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi. 10 orang pengintai melihat tantangan yang ada sebagai kabar buruk yang melemahkan semangat, melemahkan iman mereka, bahkan melemahkan iman semua umat Israel. Gambaran tentang tantangan-tantangan yang ada membuat mereka lupa akan penyertaan dan pelindungan Tuhan yang telah mengantar mereka untuk mengintai dan menuntun mereka kembali dengan selamat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukankah seringkali kita bersikap sama seperti 10 orang pengintai yang mudah melupakan janji dan bukti penyertaan Tuhan? Betapa sering kita fokus pada tantangan yang ada, sehingga kita menjadi sangat khawatir dan pesimis untuk menatap hari esok. Sebagai umat Tuhan masa kini, Tuhan telah menyiapkan masa depan yang penuh harapan, penuh berkat untuk kita. Tetapi seringkali Tuhan menghendaki kita harus melewati tantangan-tantangan yang sulit. Teguhkan iman dan pengharapan kita, bahwa Tuhan yang sudah menyertai dan menuntun kita sejauh ini tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Percayalah, tantangan seperti apapun yang kita hadapi, bahkan mara bahaya sekalipun, tidak dapat menggagalkan rancangan Tuhan untuk masa depan kita. Belajar dari Yosua dan Kaleb, 2 pengintai yang diperkenankan masuk tanah Kanaan, agar kita tetap memegang janji Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, sabar dan tetap optimis, tetap mau berjuang mengandalkan hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Hari depan yang penuh harapan dan berkat menanti kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menegur kami dan meneguhkan iman kami. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menolong kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa di surga, kami tidak pernah tahu tantangan baru apa yang akan kami hadapi. Kiranya Roh Kudus-Mu tetap meneguhkan iman kami untuk tetap percaya pada penyertaan-Mu. Saat ini kami membawa pergumulan kami. Kami mohon Tuhan menolong kami dengan hikmat-Mu untuk dapat mengatasi setiap persoalan yang kami gumuli. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur, dan secara khusus kami mendoakan para dokter, perawat, dan semua yang melayani di rumah-rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Berikanlah mereka kesehatan dan hikmat untuk melayani semua orang sakit. Kami juga memohon belas kasih Tuhan agar pandemi COVID-19 ini dapat berakhir. Kiranya Tuhan nyatakan pemulihan, ketentraman, dan kesejahteraan untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, semua tantangan yang ada dalam hidup kami tidak akan menggagalkan rencana Tuhan untuk masa depan kami, masa depan bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami lebih lagi firman Tuhan ini dan menerapkannya dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Salam.